Hai adik-adik semua, ketemu lagi di channel kami JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik, kali ini saya akan membahas buku Matematika kelas 5, Kurikulum Merdeka, pada bab 6, yaitu tentang pengolahan data. Dan kali ini saya akan membahas pada soal latihan ulangan bab 6 bagian C halaman 257 sampai halaman 258 nomor 1 sampai nomor 5 soal uraian. Oke. Baik adik-adik, langsung aja kita bahas soalnya satu persatu. Kita baca dulu soal nomor 1. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 5 dalam kilogram. Oke, di sini ada data berat badan siswa. Oke, kemudian soal A kita baca dulu. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Oke, untuk soal 1A ini kita disuruh menyajikan data berat badan siswa ini dalam sebuah tabel. Oke, jadi adik-adik kita buat tabel. Kakak sudah buatkan tabel seperti ini tabelnya, tabel berat badan siswa kelas 5 dalam kilogram. Jadi untuk membuat tabel kalian perhatikan datanya. Di sini ada berat badan. Kalian tulis ini berat badan, kemudian tulis berat badannya mulai dari berat yang paling ringan. Cari berat badan yang paling ringan yaitu 30. Di sini sampai berat badan yang paling berat, yang paling besar angkanya yaitu 35. Nah, jadi di tabelnya kalian untuk berat badannya kita tulis 30, 31, 32 dan seterusnya sampai 35. Kemudian kalian boleh kasih turus untuk mendatanya, menghitung jumlah banyak siswa. Jadi menghitung menggunakan turus seperti ini, biar kalian lebih teliti. Oke, kemudian setelah itu baru kalian hitung banyaknya siswa setiap berat badannya. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi 30, ini berat badan 30, ada 8 siswa, 31 ada 5 dan seterusnya. Kemudian silakan ditotal. Total semua banyak siswa. Di sini kakak sudah total jumlahnya ada 40. Nah, sesuaikan dengan data. Apakah benar datanya berat badan ini ada 40? Kalau betul berarti tabel kalian, data tabel kalian ini sudah betul, tidak sesuai dengan data pada buku di sini. Oke, seperti ini adik-adik nomor 1. Data atau tabel berat badan siswa kelas 5. Oke, kita baca soal berikutnya, yang B. Berapa selisih berat badan siswa kelas 5 yang paling ringan dan paling berat? Oke, untuk yang B ini kita lihat aja di tabel ya, tabelnya yang sudah kita buat. Kalian tentukan jumlah berat badan yang paling ringan, dan paling berat. Paling ringan adalah berat badan 30 dengan jumlah siswanya adalah 8, dan berat badan yang paling berat itu ada 35 dengan jumlah siswanya adalah 6. Kita hitung selisihnya atau kita kurangi 8 dikurangi 6 yaitu 2. Jadi selisih berat badan siswa yang paling ringan dan paling berat adalah 2 siswa. Oke, selesai adik-adik nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Jumlah siswa yang mendaftar di SD Bangsa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut. Oke, di sini ada tabel adik-adik menunjukkan jumlah siswa yang mendaftar di SD Bangsa dari tahun 2016 sampai 2020. Dan ini jumlahnya. Oke, selanjutnya kita baca soalnya. Yang A. Berapa jumlah siswa yang mendaftar seluruhnya?
Oke, untuk menjawab yang soal nomor 2A, kita disuruh menghitung jumlah seluruh siswa yang mendaftar dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi kita tinggal menjumlahkan, ya, kita total semua 110, kita tambah 115, kita tambah 105, tambah 120 dan 115. Oke, totalnya semua adalah seluruhnya adalah 565 siswa. Ya. Oke. Ini adalah jumlah siswa yang mendaftar seluruhnya dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, selanjutnya yang B ya. Pada tahun berapa jumlah siswa yang mendaftar paling sedikit? Oke, kita lihat dalam tabel pada tahun berapa jumlah siswa yang mendaftar paling sedikit. Di sini kita lihat jumlah yang paling sedikit adalah ini 105 pada tahun 2018. Jadi jawaban yang B adalah 2000 tahun 2018. Oke. Kita lanjut yang C, Adik. Buatlah diagram gambar dari data tersebut jika diketahui gambar kotak ini ya, persegi, mewakili 50 siswa, segitiga 20 siswa, belah ketupat ini 10 siswa, dan lingkaran ini mewakili 5 siswa. Oke, untuk yang C, dari data ini, tabel di sini, kita disuruh membuat diagram gambar dengan gambar, ketentuan gambar seperti yang dijelaskan pada soalnya yang C ini. Oke, baik, kita buat adik-adik. Kakak sudah buat seperti ini diagram gambarnya. Oke, adik-adik bisa buat di buku kalian masing-masing. Jadi kasih keterangan ya, diagram gambar siswa yang mendaftar di SD Bangsa dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian kalian buat tabel. Yang pertama tulis tahunnya, urutkan mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian buat lagi tabel jumlah siswa. Untuk keterangan jumlah siswanya ini kalian buatlah gambar. Ya, dengan keterangan tadi, gambar persegi 50, segitiga 20, belah ketupat 10 dan lingkaran 5. Oke. Nah, untuk jumlah siswanya, kalian lihat di tabel tadi, tahun 2016 adalah 110. Nah, jadi kita bisa buat 50, 50, 100 ya. Jadi gambar persegi 2, 50, 50. Dan tambah 10, gambar 10 itu adalah belah ketupat. Jadi gambar diagram gambarnya seperti ini. Untuk tahun 2016. Persegi ini 50, 50 dan belah ketupat 10. Jadi totalnya adalah 110 sesuai data tabel. Oke. Kita lanjut yang 2017, sama ya caranya ya. 2017 ini 115. Oke, sama, kita tinggal tambah aja 5-nya. Ya, kan tadi yang 2016 adalah 210, yang ini 215. Sama gambarnya, persegi, belah ketupat, ini kan 110 ditambah 5, 115. Yang lingkaran ini mewakili 5. Oke, dan seterusnya adik-adik ya, kalian bisa buat sesuai dengan data yang ada di buku. Dan ini jawabannya untuk diagram gambarnya seperti ini. Adik-adik bisa contoh. Oke, untuk gambarnya adik-adik bisa mungkin warnai biar lebih bagus. Oke, seperti itu adik-adik nomor 2. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Berikut adalah data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 5. Oke, adik-adik, di sini ada data lagi. Ini data nilai ulangan matematika kelas 5. Oke, kita baca soal selanjutnya. Yang A, buatlah diagram batang dari data tersebut.
Oke, untuk yang soal 3A, ini kita disuruh membuat diagram batang berdasarkan data yang ada di soal nomor 3 ini. Oke, sebelum membuat diagram batang, adik-adik, sebaiknya kita buat dulu tabel. Ya, tabel jumlah siswa yang mendapat nilai per nilai. Jadi di sini kakak sudah buatkan tabel nilainya. Ya, kakak sudah buat tabel nilainya seperti ini. Nah, untuk apa kalian buat tabelnya? Jadi kalian untuk membuat tabel ini fungsinya adalah biar nanti memudahkan kalian dalam menentukan jumlah siswa setiap nilainya. Dan nanti juga memudahkan kalian dalam membuat diagram batangnya. Kalau kalian nanti langsung membuat diagram batangnya dengan data seperti ini, jelas nanti kalian akan kesulitan. Oke, seperti itu adik-adik ya. Jadi silakan dibuat dulu tabelnya seperti ini. Nilainya, nilai paling rendah itu 65, sesuaikan dengan data di sini ya. Kemudian nilai yang paling tinggi adalah 90. Kalian lihat nilai terendah 65 dan nilai tertinggi 90. Ini nilai daftar nilainya. Kemudian tentukan jumlah siswanya per nilai. Kalian bisa menentukannya menggunakan turus ataupun langsung juga boleh, silakan. Yang penting datanya sesuai dengan data yang ada di buku soal nomor 3 ini. Oke, gini kakak sudah buatkan jumlah siswanya dan totalnya ada 40 siswa. Sesuaikan dengan data di sini. Ini juga ada 40 nilai. Jadi 40 siswa. Oke. Nah, kalau sudah buat tabel seperti ini, baru adik-adik bisa buat diagram batangnya berdasarkan tabel yang sudah kalian buat. Oke. Nah, seperti ini diagram batangnya adik-adik kakak sudah buatkan. Ini ada bawah, ini ada nilai tadi sesuai dengan tabel ya. Nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nilai terendah ada 65 sampai 90. 65, 70, 75, 80, 85, 90. Kemudian sebelah kiri di sini ada frekuensi atau banyak siswa. Oke. Sesuaikan tinggi sini ya, tingginya batangnya nanti. Jangan terlalu banyak-banyak dan kurang juga. Jadi sesuaikan dengan jumlah siswa di sini. Di sini paling banyak siswa yang mendapatkan nilai 11 siswa ini ada 80. Jadi tinggi untuk diagram batangnya paling tinggi nanti ada di 11. Jadi kakak buat tinggi batangnya ininya, diagram batangnya ini sesuai hanya 11 saja. Jadi tidak usah perlu sampai mungkin 50 atau 100, tidak perlu. Oke. Sesuai banyaknya siswa yang ada di tabel aja. Oke. Kemudian baru buat diagram batangnya dari sesuaikan dengan tabel. Nilai 65. Nilai 65 ada 4 siswa ya di sini tabelnya. Nah, kalian buat tinggi batangnya sesuai dengan banyak siswa 4. Kemudian 70 ada 5 siswa, buat batang dengan tinggi banyak siswanya adalah 5. Dan seterusnya adik-adik ya. Nah, oke, seperti ini kakak sudah buatkan diagram batangnya. Oke, seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan soal berikutnya yang B, 3B. Berapa selisih banyak siswa yang memperoleh nilai terendah dan tertinggi? Oke. Nah, untuk menjawab soal nomor 3B ini, kita bisa lihat juga di tabel ya adik-adik. Jadi, kita lihat banyak siswa yang memperoleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Nilai terendah itu adalah 65 dengan jumlah siswa 4. Sedangkan nilai tertinggi itu ada 90. Nilai 90 dengan jumlah siswa ada 3. Kita hitung selisihnya, 4 dikurangin 3. Adalah 1. Jadi selisih banyak siswa yang memperoleh nilai terendah dan tertinggi adalah 1 siswa. Selisihnya hanya 1 siswa. Oke, selesai nomor 3. Kita lanjut nomor 4, adik-adik.
Kita baca dulu. Jumlah siswa SD Bakti dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut. Oke, di sini juga ada tabel siswa SD Bakti dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian soalnya, buatlah diagram garis dari data tersebut. Oke, nomor 4 kita disuruh membuat diagram garis ya adik-adik. Diagram garis berdasarkan tabel yang ada di soal nomor 4, yaitu jumlah siswa SD Bakti dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Oke, kita buat diagram garisnya adik-adik. Kakak sudah siapkan dan buatkan seperti ini adik-adik diagram garisnya. Oke, karena di sini sudah berupa tabel, jadi kita mudah, kita tinggal langsung buat diagram garisnya saja. Oke, kita beri keterangan dulu di atasnya, diagram garis jumlah siswa SD Bakti dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, kita buat diagram garisnya. Untuk yang bawah ini tahunnya. Tahunnya di sini 2016 sampai 2020. Oke. 2016 sampai 2020. Kemudian yang sebelah kiri di sini adalah jumlah siswanya ya. Sesuaikan dengan tabelnya ya, Adik. Jadi jumlahnya ini angkanya mulai dari 100 ke atas ya. Jadi paling kecil ini angkanya 106. Jadi untuk frekuensi angka di sini yang sebelah kiri ini pada diagram garis, kita langsung aja buat angka 100 saja, Adik. Jadi jangan mulai dari 0, 10, kemudian 20, nanti terlalu banyak. Jadi kita bisa buat langsung aja dari 100, kemudian ke atas selisih 5 aja. Karena di sini angkanya selisihnya juga sedikit-sedikit ya, selisihnya. Nah, kita buat selisih 5. Jadi 100, 105, 110, 115, dan seterusnya. Sampai paling banyak, di sini ada 123. Jadi kakak persiapan angkanya sampai 130. Jadi tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Karena sesuai dengan data tabel ini. Yaitu paling tinggi itu 123 paling banyak. Oke, setelah itu tentukan setiap tahunnya berapa jumlah siswanya sesuai dengan tabel. Tahun 2016 yaitu 115. Oke, 115. Ini. Kemudian 2017 dalam tabel di sini 223. Oke. 2017 itu ada 123 ya. Ini tengah-tengah ya, sini ya. Adik-adik ya. Kemudian dan seterusnya sampai tahun 2020 kasih titik ya adik-adik. Titik, kemudian hubungkan titik-titik itu dengan garis. Nah, maka jadilah ini diagram garisnya. Oke, seperti ini adik-adik ya. Silakan adik-adik bisa membuat contoh ini. Oke, seperti itu nomor 4 adik-adik. Kita lanjut nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Berikut adalah data hasil panen padi di desa Sukatani selama 5 tahun. Oke, di sini ada data tabel hasil panen desa Sukatani dalam 5 tahun terakhir. Oke, tahun 2017 sampai 2021. Oke. Kita baca soalnya, perintahnya sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran menggunakan keterangan besar sudut dalam derajat. Nah, untuk soal nomor 5 adik-adik, kita disuruh membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel data hasil panen pada buku ini. Nah, nanti dalam bentuk derajat. Oke, sebelum membuat diagram lingkarannya, kita harus menentukan dulu besar sudut. Besar sudutnya ya, adik-adik, sudut setiap tahunnya ini, 5 tahun terakhir ini. Kita hitung dulu besar sudutnya. Baru nanti kita buat diagram lingkarannya. Dan besar sudutnya berdasarkan yang sudah kita hitung tadi. Langsung aja adik-adik kita buat besar sudutnya.
Oke, seperti ini adik-adik, kita hitung dulu. Oke, adik-adik jangan lupa sebelum menghitung besar sudutnya, kita total dulu ya jumlah panen ini, hasil panen ini selama 5 tahun ini, kita total dulu. Oke, kita jumlahkan. Ini ada 2. Oke. Ini 6, 12, oke. Itu 2, 3, 4, 5, 7. 72 deh. Total semuanya selama 5 tahun itu ada 72. Oke, sekarang kita cari besar sudutnya dalam derajat satu persatu ya tahunnya. Mulai dari 2017. 2017 itu hasil panennya ada 10 ton. Oke, seperti ini adik-adik cara mencari besar sudutnya. 10 per kita bagi dengan total seluruh hasil panennya, yaitu tadi 72. 72 kita kalikan dengan besar sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Oke, seperti ini adik-adik. Kemudian kita hitung adik-adik. Kita bagi ya. 72 360 dibagi 72. Oke. 5 ya adik ya. Oke, kemudian kita kalikan 10 kali 5 yaitu 50. Oke, besar sudutnya tahun 2017 itu adalah 50 derajat. Selanjutnya 2018 itu hasil panennya 14 per total semua panennya ada 72 kali besar sudut satu putaran 360 derajat. Kita bagi 5 ya, ini 14 kali 5 itu adalah 70. Oke. 2019 ada 12 per 72 kita kalikan 360, kita bagi 5, 12 kali 5 60. Oke, tahun 2020 16 ada 16 per 72 kali 360 kita bagi 5, 16 kali 5 itu ada 80 derajat. Lanjutnya 2021 yaitu 20 hasil panennya per 7 total semuanya 72 kali 360 kita bagi ini 5, 20 kali 5 itu adalah 100. Oke. Sudah selesai adik-adik, ini adalah besar sudutnya, yaitu saat nanti kita membuat diagram lingkarannya. Oke, setelah ini kita bisa buat diagram lingkarannya adik-adik. Sesuaikan besar sudutnya nanti sesuai dengan ini ya adik-adik, yang sudah kita hitung tadi. Oke, kakak sudah siapkan ini diagram lingkarannya. Oke, kita buat diagram lingkarannya. Ya adik-adik, seperti ini adik-adik. Tahun 2017 itu 50 ya. Kurang lebih nanti adik-adik membuat diagram lingkarannya bisa pakai busur ya. Ini kakak hanya mengira-ngira aja. Nanti lebih tepatnya nanti adik-adik bisa gunakan busur. Ini tahun 2017 yaitu 50 derajat. Kemudian tahun 2018 itu ada 70 derajat. Oke, kira-kira seperti ini nanti sebesarnya. Adik-adik nanti bisa tentukan dengan busur ya, dari biar tepat. Tahun 2018 yaitu 70 derajat. Kemudian tahun 2019 60 kurang lebih ini adik-adik. Oke, tahun 2019 60 derajat. Kemudian tahun 2020 ada 80 derajat. Oke, kurang lebih seperti ini adik-adik. 2020 yaitu 80 derajat. Kemudian tahun 2021 ya paling besar ini sudutnya yaitu 100
2021 yaitu 100 derajat. Oke, seperti ini adik-adik diagram lingkarannya. Diagram lingkaran hasil panen padi di Desa Sukatani. Oke. Selesai adik-adik untuk soal nomor 5. Sampai di sini. Semoga semua ini dapat membantu adik-adik ya dalam proses belajarnya. Dan terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton dan melihat konten kami. Sampai ditemu lagi di konten-konten kami selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.